Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Amsal yang akan kita bahas pada kesempatan ini terdapat di dalam Amsal pasal 21 ayatnya yang ke-19. Amsal 21 ayatnya yang ke-19. Perhatikan, saya bacakan bagi kita kebenaran firman Tuhan. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Di dalam terjemahan Alkitab yang lain saya bacakan bagi kita. Lebih baik hidup seorang diri di padang gurun daripada hidup dengan perempuan yang suka bertengkar dan banyak mengeluh. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada hidup bersama istri yang mudah marah dan suka bertengkar. Lebih baik tinggal di padang belantara daripada tinggal dengan istri yang suka mengomel dan marah-marah. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Amsal mengajarkan kita pada kesempatan ini, terkhususnya kita yang sudah berumah tangga, ya, memiliki istri, ya, dan kita yang sudah mempunyai suami. Ada beberapa hal penting yang Amsal mau ajarkan kepada kita. Bagaimana kita mengelola amarah kita. Bagaimana kita mengelola perkataan dan ucapan kita. Amsal menuliskan, bahkan membandingkan istri yang cerewet itu, yang suka bertengkar, ya, istri yang pemarah, istri yang banyak mengeluh, istri yang marah-marah. Amsal membandingkan atau menggambarkan dia itu seperti padang gurun. Bahkan mungkin lebih buruk dari padang gurun, karena Amsal bilang begini, lebih baik tinggal di padang gurun. Kita tahu padang gurun itu waktu siang panas minta ampun. Padang gurun waktu malam dinginnya minta ampun. Di padang gurun pun tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana, bukan? Tetapi penulis Amsal berkata lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan istri yang suka bertengkar, pemarah, banyak mengeluh, ya, mudah marah, mengomel, ya. Dan setiap hari itu tidak bisa dilewati dengan ketenangan. Yang ada dia marah-marah dan mengomel terus. Dan ini sebuah pesan penting bagi ibu-ibu, ya, untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Kenapa Bapak tidak betah di rumah? Melalui Amsal ini kita sama-sama merenungkan. Jangan sampai kita termasuk di dalam golongan apa yang dikatakan Amsal ini. Kita adalah wanita yang hidupnya setiap hari hanya marah-marah, mengomel, mengeluh, suka bertengkar, ya. Dan kita mungkin masuk di dalam kelompok wanita pemarah. Yang pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, suami kita tidak betah ada di rumah, atau anak-anak kita pun merasa tidak nyaman ketika berada di rumah. Kita harus mengoreksi diri kita masing-masing. Saya berbicara ini bukan berarti kita tidak boleh marah. Harus kita marah. Ada yang salah kita harus tegur, kita harus marah. Tapi jangan sampai menjadi pemarah atau hidup banyak mengeluh, hidupnya yang suka bertengkar. Artinya keributan itu menjadi kesukaan. Kita melihat waktu di mana kita harus berbicara. Kita melihat di mana kesempatan yang baik untuk berbicara. Jangan suami baru pulang kantor capek lelah, langsung kita tar. Wah, suami bisa pusing. Apalagi mungkin di kantor dia baru saja dimarahi oleh pimpinannya, oleh bosnya. Dan ini menjadi sebuah pesan penting bagi kita, ya, pada saat ini yang sudah berumah tangga, terkhususnya ibu-ibu. Mari kita koreksi diri kita masing-masing, ya. Kita kalau mau berbicara sesuatu itu melihat tempat, melihat situasi, melihat keadaan yang ada. Karena penulis Amsal mengatakan bahwa pada akhirnya, ya, orang tidak akan merasa nyaman ketika dia tinggal satu rumah dengan wanita yang adalah pemarah, suka mengomel, banyak mengeluh. Dan ini menjadi sesuatu yang penting. Karena jujur Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita marah, ketika kita marah Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana kita bereaksi? Apakah kita langsung ucapkan dalam perkataan kita, atau kita belajar untuk menahannya? Di dalam Amsal 29 ayat 11 mengatakan, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Nah, kalau kita berjumpa tinggal satu rumah dengan orang yang tiap hari hanya melampiaskan amarahnya, marah-marah, orang tidak akan betah. Bagaimana kita bisa duduk bersama, memikirkan membangun rumah tangga, membangun misbah keluarga, doa bersama-sama, menaikkan ucapan syukur, kalau yang didapat hanyalah amarah, pertengkaran, dan pengeluhan.
Nah, mari hari ini melalui Amsal ini kita belajar mengoreksi diri kita masing-masing. Baik suami maupun istri. Di dalam Amsal 29 ayat 11 berkata, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredahkannya. Kita boleh marah dalam hati, tapi kita tahan. Kapan kita harus berbicara? Supaya jangan sampai amarah itu menimbulkan pertengkaran. Karena orang bebal, dia akan melampiaskan seluruh amarahnya. Dan pada akhirnya terjadi pertengkaran. Bagaimana rumah mau nyaman kalau di dalam rumah hanya hari-hari diisi dengan pertengkaran? Amsal 15 ayat 18 berkata, Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ketika Anda marah, Anda panas hati, bawalah itu terlebih dulu di hadapan Tuhan di dalam doamu. Sampaikan seluruh keluh kesahmu. Karena ketika engkau tidak bisa mengelola amarahmu dengan baik, yang ada justru akan menimbulkan pertengkaran. Bahkan ketika amarah menguasai hati, jangan berkata-kata terlebih dahulu sebaiknya. Supaya jangan terjadi pertengkaran. Di dalam Amsal pasal 20 ayat 3 berkata, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Jadi di sini dikatakan penulis Amsal bilang, maka benar, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka mengomel dan marah-marah setiap hari. Ya. Kita boleh marah, tapi kita tahu kapan tempatnya untuk kita berbicara supaya tidak terjadi pertengkaran. Karena ketika kita dalam keadaan marah kita berbicara, sangat mungkin sekali pertengkaran itu akan terjadi. Karena itu hati-hati di dalam menggunakan lidah kita, perkataan kita, ucapan kita. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang kelima. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Yakobus pasal 3 ayat yang kelima firman Tuhan berkata, demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Hati-hati dengan lidah kita, ucapan kita, perkataan kita. Maka sebaiknya ketika kita sedang dikuasai oleh amarah, janganlah kita berkata-kata. Sampai amarah di dada kita tenang. Menghindari pertengkaran, berdiam sebentar. Daripada ketika kita amarah, kita melanjutkan dengan berbicara, berbantah-bantah, yang ada justru akan menimbulkan masalah yang baru. Karena hati-hati dengan menggunakan lidah kita ketika kita sedang lagi dalam panas amarah atau membara. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ya, jangan memperbesar masalah dengan engkau membiarkan amarahmu meledak. Engkau berkata-kata tidak terkendali perkataanmu, pada akhirnya muncul pertengkaran dan berakhir dengan penyesalan. Ya. Masih baik suami lari pergi ke padang gurun. Bahaya kalau setan pasang strategi, ada perempuan lain yang tunggu suamimu. Berbahaya bukan? Maka hari ini, mari koreksi diri kita masing-masing. Pribadi kita masing-masing, baik suami maupun istri. Kendalikan amarah kita. Ya. Pilih waktu yang tepat untuk menyampaikan mungkin gundah gulana hati kita. Kalau ada masalah dibicarakan baik-baik. Berdoa terlebih dulu baru sampaikan. Supaya apa? Amarah itu tidak meledak menjadi suatu pertengkaran. Semoga kita menjadi bijaksana Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam kehidupan kita berumah tangga. Supaya anak-anak kita juga bisa dapat meneladani kita, orang tuanya, ayah dan ibunya. Karena kita telah menjadi orang tua yang hidup dalam takut akan Tuhan. Telah lahir baru. Kita tahu bagaimana memanage amarah kita. Kita tahu bagaimana kita harus berbicara dan berkata-kata. Dan Amsal hari ini mengajarkan kepada kita, ya, untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Janganlah menjadi pribadi yang suka mengomel dan suka marah-marah, suka bertengkar, suka mengeluh, ya. Atau kita menjadi pribadi yang pemarah, sedikit-sedikit marah-marah terus. Marilah kita hadirkan surga di dalam keluarga kita, ya. Isi rumah tangga kita dengan nyanyian, pujian, ucapan syukur. Walaupun ada gesekan masalah, cari waktu yang tepat untuk komunikasikan suami istri. Sehingga surga itu boleh kita hadirkan dalam rumah tangga kita. Anak-anak kita bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Sehingga suatu kali kelak orang akan tanya, kamu ingin seperti apa? Anak-anak kita tidak cari idola yang lain. Justru anak-anak kita berkata, saya ingin seperti papa saya. Saya ingin seperti ibu saya.
Puji Tuhan, kita menjadi berkat di dalam keluarga kita masing-masing. Kiranya kita menjadi bijaksana Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus menolong, menyertai dan memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara.